من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Di musola Al-Ikhlas dalam rangka memperingati menuju Quran. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Baginda Muhammad SAW serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan insya Allah kita semua yang ada di tempat ini yang selalu menjalankan sunnah-sunnah beliau. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Tahan, yang saya hormati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. tadi gelar Al-Quran yang dibawakan oleh Ustaz Nur Wahid. Semoga apa yang kita tadi mendapat pahala bagi beliau dan kita yang mendengarkan insya Allah bisa mendapat pahala dari Allah SWT. Amin. Untuk selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua DKM Musola Al-Ikhlas kepada Bapak Tatang. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang terhormat Bapak Dr. Ranus Haji Hambali, yang terhormat Ustaz Ali Sadikin, Ketua Pesantren Cipondo, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah untuk malam ini sebetulnya istilahnya ibu-ibu maupun bapak-bapak tadi cukup penuh ya, tapi ternyata begitu agak malam terlambat sedikit buka jalan, jadi itu mohon dimaklumin aja. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa malam ini malam ke-17 Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, berikan kita nikmat panjang umur, dan mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir buat kita. Mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan saya tidak suka satu persatu Bapak khusus pembawa acara, alhamdulillah, dan juga bapak-bapak di samping kiri saya. Ibu-ibu ada ibu-ibu? Ibu-ibunya lagi pada nonton sinetron kali ya? Udah ya Bapak-Bapak. Bapak-Bapak sekalian berbahagia, berbicara tentang nuzulul Quran tidak terlepas dari kaitannya kitab suci kita. Allah Subhanahu. Sekalian kalau ini bawa Buset. Masya Allah. Tidak lepas berbicara tentang kitab suci kita. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Keraguan di dalam. Bagi siapa? Hudal lil muttaqin.
bagi orang yang mendapatkan petunjuk dan juga bagi orang yang bertakwa. Kenapa dikatakan Al-Quran itu sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya? Ketika kita berbicara tentang ilmu perdagangan, di Al-Quran ada. Ketika kita bicara tentang ilmu waris, di Al-Quran ada. Ketika berbicara tentang hukum sholat, di Al-Quran ada. Ketika berbicara hukum haji, di Al-Quran ada. Ketika kita berbicara tentang masalah rumah tangga, di Al-Quran ada. Lengkap kitab undang-undang yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan berkurang, tidak akan kita kurangi. Ketika ada seseorang yang mengurangi satu huruf saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya juga kami akan menjaganya. Hebatnya Al-Quran. Sudah betul? Ada satu kitab Arba'una min Wasaya Rasulullah SAW yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Ad-Dabir. Ada 40 wasiat Rasulullah. Dari 40 wasiat Rasulullah, salah satunya nomor pertama yang Rasulullah sebutkan, yang Rasulullah wasiatkan adalah alimu auladakum al-Quran. Didiklah anak kamu, yang paling pertama adalah Al-Quran. Itu wasiat Rasulullah. Kenapa? Li'anna al-Quran nurun fi qabrina. Karena Al-Quran itu adalah penerang di dalam kubur kita. Masya Allah. Lah bocah karena mengerupi di situ ya. Diam ya Bang. Jadi dari 40 wasiat Rasulullah SAW, ketika menjelang kematian beliau yang paling pertama adalah wasiatnya, didiklah anak kamu Al-Quran. Sebab Al-Quran itu penerang di dalam kubur kita. Allahu Akbar. Pak Tatang misalnya punya anak 3. Pak Tatang udah terbujur kaku, alias pas orang kampung kita udah mati. Punya anak 3. Anak yang pertama baca surat Yasin. Itu Pak Tatang ruhnya nangis gembira. Begitu Pak Tatang meninggal, ya, ini Pak Tatang meninggal 5 menit, ya. Pak Tatang meninggal. Kemudian ketika jasad kita dibawa ke kuburan, ruh berada di belakang kita. Dia melihatkan siapa yang mengusung jenazah gua, saudara-saudara gua ada apa kata, anak-anak gua ada apa kata. Kemudian ketika jasad kita dimasukkan ke liang kubur, disitulah pertemuan terakhir. Ada Rasulullah, ada 3 ketika kematian kita, yang mengiringi kita 2 sampai tepi kubur balik, yang 1 ikut sampai kita masuk ke dalam kubur. Yang pertama adalah anak, istri, sanak saudara kita. Ketika kita meninggal, nemenin kita sampai mana? Sampai tepian kubur. Yang kedua siapa? Teman kita, teman waktu SD, teman waktu SMP, teman kerja, teman dinas, cuma nganterin sampai di tepian kubur. Tapi ada 1 yang nemenin kita sampai kita dimasukin liang kubur. Siapa itu? Amalus sholih. Amal-amal soleh kita. Apa kata Rasulullah? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan." Jika kamu berharap ingin berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka persiapkan amal soleh. Salah satu amal soleh kita ini adalah ketika kita mengundangkan kaki kita, ketika azan sudah berkumandang, kita segerakan. Dulu saya diajarkan akidah oleh guru saya, namanya sekarang Dr. Subhan Mukmin. Beliau sekarang ini dekan Fakultas Tarbiyah di UIN Serang. Ketika saya ngaji akidah, beliau mengatakan, "Li, nanti setelah kau pulang ke masyarakat, ada Tuhan modern." Waduh, saya bilang begini, Ustaz, mohon maaf, dan saya tidak sopan.
Emang ada Tuhan modern? Ada. Bagaimana bentuknya? Nanti kalau kamu sudah pulang ke masyarakat, kau tahu ada Tuhan modern. Begitu saya lulus pondok, saya dapat beasiswa ke Suriah. Dari Suriah saya lanjutkan ke Libanon. Dari Libanon saya lanjutkan ke Malaysia. Dari Malaysia saya pulang ke Indonesia sampai S3 lagi di Indonesia. Ternyata saya baru mengerti ada Tuhan selain Allah, dan itu disebut dengan Tuhan modern. Kok ada? Mana buktinya? Buktinya saya mau minum dulu. Ayo silakan. Ya Allah, ini. Mana yang disebut dengan Tuhan modern? Contoh Pak. Bu. Ini ceritanya nih zuhur di musola Al-Ikhlas sudah ada azan. Tiba-tiba HP bunyi. Mana dulu yang kita samperin? Suara azan atau suara HP? Mana dulu yang kita samperin? Suara azan atau suara HP? Hah? Azan atau HP? Kebanyakan dari kita termasuk saya, apabila terdengar suara azan dan juga terdengar suara HP, yang paling pertama kita cekal adalah HP. Padahal ini panggilan Allah. Betul. Ada Tuhan modern. Pada kaya patakan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musola Al-Ikhlas, nanti malam kita sholat tahajud jam 3. Ya datang pergi di situ aja. Tapi kalau Pak RW, bapak-bapak, ibu-ibu, ntar malam kita nonton sepak bola Liga Persija lawan United Manchester. TV dibawa keluar. Yang nonton sedikit banyak. Kemarin aja Persija itu Ramadan ya. Iya. Itu tetangga saya di warung TV di luar, daripada terawih daripada bisa bola. Suwe. Inilah masalah diumumkan ibadah dekat dengan Allah, yang datang dia lagi apa malaikat bosan nulisnya lu lagi kita pemain baru nggak ada apa. Tapi gini tadinya sepak bola, ya Allah, kadang-kadang udah tahu duluan jadwalnya. Betul. Padahal kita tahu bahwa setiap kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamulah saya menyembah, kami menyembah. Hanya kepadamulah kamu minta pertolongan. Tapi realisasinya, implementasinya di lapangan tidak sama. Contohnya, kita sholat subuh kesiangan, bangun udah jam 7, kemudian astagfirullahaladzim jam 7 buru-buru mandi, kemudian kita kemas, kemudian kita panasin motor. Yang ditakutkan Allah apa bosnya? Jadi takutkan Allah apa bosnya? Aduh ya Allah, kudu main bos gue dah, ini udah kesiangan. Bukan yang pertama kali, ya Allah saya telat sholat, ya Allah saya telah bangun terlambat, saya lupa dengan sholat. Tapi yang ada di dalam otak kita, ya Allah, kudu main bos gue dah. Lebih takut sama bos kita ketimbang sama Tuhan kita. Sallallahu alaihi wasallam kami ingat kepada kita bahwasanya didiklah anak kamu yang pertama Al-Quran. Enggak rugi anak kita belajar Al-Quran, enggak rugi, malah invest kita ke surga. Bahkan kata Rasulullah dan beriman ikra'u ala ma yadullukum Al-Quran fa innal Qur'an ma'amina. Kerjakan kepada semua kamu Al-Quran, sebab Al-Quran itu adalah penerang di dalam tubuh kita. Yang jadi penerang dalam tubuh kita nanti anak-anak kita. Ketika kita sudah meninggal dunia, kita bacakan suratul Fatihah, pahalanya buat kita, boleh. Suatu ketika semua ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, hal baqiya alayya an tabillu walidayya ba'da mamat. Wahai Rasulullah,
Adakah yang tersisa untukku untuk aku berbakti kepada kedua orang tuaku padahal orang tuaku sudah meninggal? Dulu semasa hidup orang tua kita tidak sempat berbakti karena kita sibuk merantau di Jakarta, karena sibuk kita cari pekerjaan, sibuk kita cari usaha kita, belum sempat kita berbakti sepenuhnya kepada orang tua kita sudah meninggal. Apakah masih tersisa untukku ya Rasulullah untuk aku berbakti kepada kedua orang tuaku? Bala, ada. Apa yang Rasulullah? Yang pertama, antaqra'ul Qur'ana fiha. Kamu bacakan Quran yang pahalanya kau niatkan untuk orang tua kamu yang sudah meninggal, boleh. Katakan orang tuanya sudah meninggal misalnya. Lalu kalau Jumat niat baca surat Yasin atau baca surat Kahfi. Ya Allah, saya niatkan saya baca niat surat Kahfi atau surat Yasin pahalanya untuk orang tua saya sudah meninggal, boleh atau tidak? Boleh. Tanda bakti kita kepada kedua orang tua. Yang kedua, antasaddaqu alaiha. Kita bersedekah niatkan pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal, boleh apa tidak? Boleh. Misalnya pembangunan musola ini alias kelas. Kita punya uang 1 sak semen. Lalu kita sedekahkan sama panitia pembangunan, wahai panitia pembangunan, saya ada uang 1 sak semen. Pahalanya buat orang tua saya yang sudah meninggal, boleh apa tidak? Boleh. Selama ini musola dipakai untuk sholat untuk ngaji anak-anak, maka orang tua kita kecipratan, kelimpahan pahala. Inilah yang disebut dengan shadaqatun jariyatun. Jariyah maknanya adalah mengalir, shadaqah yang terus mengalir. Dari siapa? Dari anaknya yang ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, antasilar rahimah allati la tasilla illa biha. Kau sambung tali silaturahmi saudara-saudara orang tua kita, jangan sampai kematian umur. Begitu orang tua kita meninggal, kita kagak kenal dengan adiknya orang tua kita, paklenya bapak kita, kemudian juga sepupunya orang tua kita. Nauzubillah min dzalik. Kita termasuk anak yang durhaka. Kalau ingin kita berbakti kepada kedua orang tua kita setelah meninggal, kita sambung tali silaturahmi. Dan Al-Quran menjadi syafaat kita, penolong kita ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Al-Quran akan menjadi syafaat kita. Apalagi anak kita yang hafid Quran, yang hafal Quran, mengamalkan Quran. Kata Rasulullah SAW, nanti anak kita akan berikan mahkota dari surga. Bahkan dalam riwayat, ketika kita punya anak hafid Quran, hafal Quran, mengamalkan isi Al-Quran, maka dia boleh mengajak sanak saudaranya 10 orang masuk surga. Allahu Akbar. Jadi nggak rugi karena kita belajar Quran, nggak rugi. Kita biasa-biasa saja, sholat kita biasa-biasa saja, puasa kita biasa-biasa saja. Tapi begitu kita meninggal dunia, Allahu Akbar, pahala kita banyak. Dari mana? Dari anak kita yang di pesantren, yang setiap hari baca Quran, yang setiap hari ngapal Quran. Orang tuanya kebagian pahala, kebagian. Tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal bapaknya sholatnya biasa, nyadinya biasa, tapi pahalanya gede. Begitu dia meninggal dunia, dari mana? Kecipratan bacaan Al-Quran anaknya yang di pesantren, anaknya yang di sekolah, anaknya yang di rumah, yang setiap hari baca Quran. Kecipratan bacaan dari cucu kita. Pernah saya ditanya oleh seorang ibu sambil nangis ketika saya menjelaskan tentang al-aladun saleh alladzi yaqulahu, anak saleh yang mendoakan ketika orang tuanya sudah meninggal. Dia datang saya nangis, Ustaz, jujur saya sudah 12 tahun dari kasih keturunan, tapi saya ngangkat anak. Apakah anak saya nanti menyelamatkan saya? Apakah termasuk anak saya ini doakan saya nyampe atau tidak? Saya bilang, kalau anak ibu baca Al-Fatihah, kirimin buat ibu, kira-kira tuh Fatihah bacanya kagak berarti sampai ya.
motor Allah tidak punya keturunan, tapi mengangkat anak dan membesarkan dia, didik agama di pesantren, itu kecipratan pahala walaupun bukan anak-anak itu. Ini diapain? Jadi beruntunglah, bersyukurlah. Ini diapain? Anak-anak kita yang didik agama, anak-anak kita didik Al-Quran. Kita tidak tiap hari baca Quran, kita tidak tiap hari melihat Quran, tapi anak kita tiap hari baca Quran, anak kita hafal Quran. Kita kecipratan pahala dari anak-anak kita. Begitu kita mati, loh, kok pahala kita banyak? Pahala kita membengkak dari mana? Dari anak kita yang setiap hari baca Quran. Kecipratan pahalanya kita. Tolong taruh dalam kardus. Apabila segala katakan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya takut diplototin. Terima yang kita dapat petik dari pesan beliau kepada untuk angkat anak kita ke pesantren Quran sehingga nantinya buah yang akan kita petik kalau kita nanti. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Haji Ali tadi bermanfaat bagi kita semua nantinya jamaah Quran. Untuk acara selanjutnya yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Hambali. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada'ana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamdan illa farajtah wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha ayassir umurana wa shrah sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bis salihati a'malana. Allahumma tawaffana muslimin wa akhidna bis salihin ghayra khalsani wa la naqul Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu ya karim. Marilah kita tutup acara pertemuan Quran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Iya.